Jadi dalam suatu kesempatan itu Abi pernah menjelaskan terkait ini Bunda, bahwasanya mengapa Nabi Ismail itu keturunannya tidak layak menjadi nabi, yang hanya berhak menjadi nabi itu hanya dari keturunan Ishak, Yakub, Israel, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan Abi gitu. Nah, artinya yang Sadam tanyakan lagi itu, mohon maaf sebelumnya Abi juga menjelaskan bahwasanya karena silsilah Hagar ini yang hanya sekedar budak seperti itu, tidak seperti Sarah. Oleh karena itu, apakah memang Alkitab mengatakan terkait Hagar ini memang hanya sekedar budak itu Bunda? Tadi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudaraku dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan tanggapan Pendeta Saifuddin terhadap video di mana anaknya bertanya kepada seseorang tentang Ismail, saudara. Jadi ini tanggapan Pendeta Saifuddin supaya saudara seiman bisa juga melihat jika ada mungkin yang bingung siapakah itu Ismail dalam Alkitab, saudara. Ini yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, saudara. Ini versi Alkitab siapa Ismail. Kemudian sama seperti channel Molaf Center yang sering membahas Alkitab, kemudian dari sebelah mengatakan bahwa kita ini adalah orang kafir karena kata kitabnya Nah, ini saya mau memberikan kepada saudara, memperlihatkan kepada saudara siapakah itu Ismail dari versi Alkitab. Dan Pak Saifuddin yang akan menyampaikan buat saudara semua. Dan jika ada hal-hal yang misalnya dia sampaikan mungkin karena keimanan yang lama, yaitu pengalaman dia, saudara, bukan dari saya itu Saya mah menyampaikan yang firman Tuhannya yang saya sampaikan kepada saudara. Sama juga ketika orang Kristen masuk Muslim kemudian menceritakan pengalamannya di Kristen, katanya Yesus bukan Tuhan, sama saudara salam waras aja. Mudah-mudahan tidak ada yang panas Ada yang berkomentar di video saya tadi bahwa katanya PSDHI panas. Saudara, saya nggak pernah panas, saudara. Saya selalu sejuk saja Kita salam waras. Kalau kita cerdas mau mengadu kecerdasan atau karakter, silahkan saudara. Mau mereka yang menang silahkan kita mengalah aja, saudara Oke saudara, selamat menyaksikan. Baru 1 hari yang lalu ada sebuah video anak saya bertanya kepada seorang ustadzah. Dia tertarik sekali saya menjelaskan karena mereka sudah berulang kali mendengarkan khutbah-khutbah saya ketika di Indonesia ataupun khutbah-khutbah saya di YouTube, atau saya sudah menulis buku bahwa tidak ada nabi dari Arab. Nah, Saddam Hussein malah bertanya kepada ustaz yang tidak jelas penjelasannya tentang Alkitab. Nah, ini video Saddam ini di Molaf Center Hagia Sophia. Saddam tertarik sekali Terkait yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Jadi dalam suatu kesempatan itu Abi pernah menjelaskan terkait ini Bunda, bahwasanya mengapa Nabi Ismail itu keturunannya tidak layak menjadi nabi, yang hanya berhak menjadi nabi itu hanya dari keturunan Ishak, Yakub, Israel, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan Abi. Nah, artinya yang Sadam tanyakan lagi itu, mohon maaf sebelumnya Abi juga menjelaskan bahwasanya karena silsilah Hagar ini yang hanya sekedar budak seperti itu, tidak seperti Sarah. Oleh karena itu, apakah memang Alkitab mengatakan terkait Hagar ini memang hanya sekedar budak itu Bunda? Tadi padahal Bunda bilang dia adalah putri raja. Saddam Hussein, saya tidak sekedar, dan itu bukan pendapat saya mengambil dari sejarah. Sejarah Alkitab itu adalah sejarah yang otentik. Sejarah Alkitab itu dimulai dari 5 kitab pertama, kitab Taurat, kitab Kejadian, kemudian kitab Keluaran, kitab Imamat, sampai kepada Bilangan, Ulangan. Nah, kitab-kitab ini ditulis oleh Musa. Kalau tidak ada Musa yang menulis dan menerima langsung firman itu dari Tuhan, maka kita tidak mengerti sejarah Abraham, Ishak, Yakub, Ismail. Enggak tahu sejarah itu. Itu karena jasa Musa yang dijadikan, diangkat Tuhan menjadi nabi besar. Itu Saddam, bukan kata-kata saya. Itu diambil dari sejarah mula-mula. Bahkan tidak ada Al-Quran tanpa Alkitab.
kata-kata nabi-nabi terdahulu yang dimuat di dalam Al-Quran. Dan ada 24 nabi yang ditulis di dalam Al-Quran. Semuanya itu bukan orang Arab. Ya ada Arab, tapi ya ada beberapa nabi fiktif yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi jadi begitu, Dam. Jadi bukan kata-kata saya. Kalau saya mengatakan bahwa tidak ada nabi dari Arab, itu berdasarkan Alkitab, bukan omongan saya dan bukan omongan kakek lo. Ya, baik kakekmu dari Jepara maupun kakekmu dari Bima. Itu bukan. Jelas sekali itu. Jadi tidak ada nabi dari Arab. Nah, saya bertanggung jawabkan, dan ini bukunya tebal sekali. Saya sudah menulis bahwa tidak ada nabi dari Arab. Mahal nilainya, bukan sekedar abal-abal lalu nanya kepada ustadzah abal-abal yang kamu panggil bunda atau siapa itu, Umi ya. Enggak, Dam, ini abimu, ini bapakmu yang sangat berjasa. Bukan berjasa kepada kalian, minimal saya sudah pernah memberikan makan, minum kepada kalian dan memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kalian. Jadi kalau saya bilang bahwa tidak ada nabi dari sana, dari gurun, itu karena Alkitab yang ngomong dan data lengkap semuanya. Nah, tentang Ismail, itu tidak ada nabi dari turunan Ismail. Yang ngangkat Ismail jadi nabi itu kan hanya Bang Mamat dari gurun. Enggak ada. Jelas sekali. Nah, saya bisa buktikan semua, saya bisa ceritakan semua ayat-ayatnya, kata-katanya. Mulai dari Kejadian 16. Ya, Kejadian 16 itu ciri-ciri turunan Bang Mamat itu. Yang dikatakan kalau dinaikkan ke atas ketemu dengan Bang Mael. Ya. Kejadian 16 ya, Kejadian 16 ayat 11 dulu. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Itu kata malaikat, lahirnya Ismail. Nah, siapakah Ismail ini? Dengar baik-baik dah. Mael itu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah Mael. Mael ini turunan Ibrahim yang lahir dari Hagar, budak. Budak. Karena berdasarkan hukum keluarga Israel, kalau tuan itu nggak punya anak, maka boleh mengambil budak itu untuk dikawinin oleh suaminya, dan anak dari budak itu adalah anak tuan itu. Tetapi tidak demikian. Hagar benar-benar menentang dan menghina tuannya yang mandul itu, dan dia memaksa mengambil anaknya sebagai anaknya, bukan sebagai seharusnya keturunan silsilah keluarga Israel untuk menjadi anak Sarah, tetapi dikekepin dia untuk menjadi anaknya. Jadilah Ismail itu anak Hagar. Jadi begitu, sehingga tidak merdeka dan tidak anak daging. Ini itu istilah yang mulai dipakai dari Kejadian 16 ayat 12 ini sampai terakhir Perjanjian Baru.